Dana Remi. Tekanan perkuliahan yang dialami mahasiswa dapat berdampak buruk pada kesejahteraan dan kepuasan hidup mereka secara keseluruhan. Mahasiswa menghadapi berbagai tuntutan, tanggung jawab, dan keadaan yang mengharuskan kemampuan mereka untuk beradaptasi. Mereka menghadapi berbagai tantangan akademis, termasuk memahami materi perkuliahan yang rumit, menyelesaikan tugas-tugas yang menuntut, menyesuaikan diri dengan dinamika sosial universitas, dan berjuang untuk sukses. Ketidakmampuan memenuhi tuntutan tersebut dapat menimbulkan perasaan negatif seperti marah, kecewa, cemas, dan stres. Menurut Pusat Kesehatan Mental Masyarakat Universitas Gadjah Mada, mahasiswa mungkin menghadapi tantangan psikologis dari faktor akademik dan non-akademik. Tekanan yang dialami mahasiswa akibat tantangan akademik dan non-akademik dapat menimbulkan emosi negatif dan berdampak pada kepuasan hidup. Id dan Dinner 2004 lebih lanjut menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif merupakan faktor penting dalam mengurangi tekanan mental dan menunjukkan kualitas hidup yang baik. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan memiliki rasa kesejahteraan subjektif yang kuat, memungkinkan mereka mengalami emosi positif dan secara efektif menavigasi berbagai masalah pendidikan dan kehidupan. Menurut Dianer dan kawan-kawan tahun 2003, kesejahteraan subjektif itu sebagai penilaian terhadap kehidupan seseorang dalam jangka waktu yang lama. Evaluasi ini mencakup seperti respon emosional terhadap peristiwa kehidupan, suasana hati, dan kepuasan keseluruhan kehidupan. Menurut Lopez dan kawan-kawan tahun 2018, kesejahteraan subjektif dapat disamakan dengan kebahagiaan, mewakili penilaian keseluruhan yang dibuat individu mengenai posisi mereka saat di dunia. Dan menurut Riandis tahun 2000, kesejahteraan subjektif ini berkaitan erat dengan gagasan kebahagiaan yang lebih luas, yang mencakup aspek efektif dan kognitif. Aspek efektif ini mengacu pada perasaan positif yang dimiliki individu terhadap kehidupannya, sedangkan aspek kognitif itu mewakili kepuasan terhadap berbagai aspek kehidupannya, seperti keluarga, pekerjaan, atau pendidikan. Dan tinjauan literatur yang dilakukan Dewi dan Nashwa tahun 2019 menemukan bahwa faktor internal dan eksternal mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Faktor internal meliputi rasa syukur, sikap memaafkan, kepribadian, harga diri, dan spiritualitas. Sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan sosial. Kesejahteraan subjektif di kalangan pelajar merupakan permasalahan penting yang perlu diatasi. Mahasiswa menghadapi berbagai tantangan dapat mempengaruhi kepuasan hidup mereka secara keseluruhan dan menimbulkan pengaruh negatif. Namun, mereka harus berusaha menghadapi tantangan-tantangan ini. Ardiansah dan Aulia 2021 menyatakan bahwa mahasiswa dengan kesejahteraan subjektif yang tinggi mampu mengembangkan potensinya untuk terus berkembang, menjadi lebih kreatif, merasa termotivasi untuk lebih maju, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka juga cenderung merasa kepuasan akademik, antara lain menyelesaikan tugas, IPK lebih tinggi, dan lebih sukses dalam kegiatan akademik dan non-akademik, baik di dalam maupun di luar kampus. Ketika mahasiswa memiliki hubungan sosial yang dekat dan suportif, mereka cenderung memiliki kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dengan kesejahteraan subjektif yang lebih rendah yang kesulitan untuk mempertahankan hubungan sosial yang baik.
Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ica. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Zia. Alhamdulillah. Udah makan malam ya? Udah siap mau menceritakan perasaannya? Alhamdulillah udah Ibu, insya Allah siap. Oke, langsung aja kita mulai karena sebelumnya kan kita udah sharing ya lewat chat. Sekarang perasaan kamu apa yang lagi kamu rasain nih Mbak Ica? Jadi tuh aku tuh kayak udah mau ngungkapin sebelumnya lewat WhatsApp kan Bu. Aku tuh Iya. lagi bimbing, terus aku tuh galau. Galaumu itu kenapa? Jadi aku tuh kayak ngerasa kurang puas di dalam hidup itu tuh sekarang, kan aku kan jadi mahasiswa semester akhir nih. Iya. Terus tuh aku tuh ngerasa khawatir, kayaknya aku tuh mampu gak sih nyelesain kuliah tepat waktu, aku tuh mampu gak sih nanti keterima kerja, terus nanti aku tuh punya kemampuan gak sih, kemampuan aku tuh sebenarnya apa. Terus juga aku tuh khawatir sama masa depan, terus aku tuh ngerasa kayak ya nggak puas aja sama diri sendiri gitu Bu. Oh, jadi Mbak Ica ini lagi merasa cemas ya sama kehidupan saat ini dan masa depannya. Terus Mbak Ica hari ini udah melakukan hal baik apa aja buat diri sendiri yang Mbak merasa bersyukur udah ngelakuin atau mengalaminya? Jadi kan hari itu aku ada tugas kelompok ya Bu, terus aku tuh cukup berperan aktif di kelompok itu. Jadi tuh aku tuh ngerasa bersyukur, terus aku juga tuh bersyukur bisa bantuin orang tua aku, bikin PMP setiap hari, terus sama juga bersyukur tadi ada yang ngasih aku es teh, karena aku bantuin orang tua gitu jualan, jadi aku dikasih es teh gitu. Wah, hebat nih hari ini kegiatan Mbak Ica. Mungkin ada hal-hal yang menurut Mbak sepele ya, tapi berdampak besar loh bagi dirimu dan orang-orang di sekitar. Buat bantu kamu hilangkan rasa dan gelisahmu terhadap masa depan, dan buat ngebantu kamu mendapatkan kepuasan hidup yang kamu inginkan, bisa banget nih dilakuin sama diri sendiri dulu. Eh, saya akan membantu kamu tentunya dengan persetujuan kamu. Gimana Mbak Ica? Ya Ibu, aku setuju. Kalau setuju, saya kirimkan ini dulu ya, surat persetujuan atau informed consent-nya, tolong diisi, sama kuesionernya untuk memantau kondisi kamu saat ini. Diisi dengan yang sejujur-jujurnya ya Mbak Ica. Ya baik Ibu Zia, nanti aku isi ya Bu. Ntar saya kirimkan ya. Bu. Ini udah masuk, aku isi dulu ya Bu. Iya Mbak Ica. Saya tunggu ya. A few moments later. Ibu, aku udah ngisinya, aku udah selesai. Oh iya, udah dikirim ya? Ya Bu. Oke, informed consent sudah Mbak Ica setujuin sama kuesionernya. Udah Mbak setujuin nih untuk lihat nilai awal kamu di sekarang ini di level apa. Kemudian terima kasih Mbak Ica udah ngikutin arahan saya. Kamu ada buku diary atau jurnal biasa nulis kegiatan di buku atau biasa dengan gadget? Ada Bu, aku tuh ada buku diary gitu untuk semua catatan kegiatan aku, biasanya aku tulis di buku diary aku Bu. Wah, pasti suka menulis ya. Kita coba lakukan selama 1 minggu dulu ya. Saya akan mengingatkan kamu sekiranya sebelum tidur atau setelah makan malam, sekitar jam 7 malam atau jam 8 malam. Bagaimana? Boleh Ibu? Oke, saya mulai malam ini saya akan membantu mengingatkanmu melalui pesan untuk menulis 3 hal baik yang telah kamu lakukan dan yang telah kamu alami. Nanti kamu harus menuliskannya di buku diary kamu. Terus setelah 1 minggu, kita meeting lagi dan untuk melakukan follow up biar kita bisa tahu progresnya ya. Ya Ibu, siap Ibu. Dan semoga ini bisa membantu kamu mengatasi keresahanmu. Ya Ibu, baik, makasih banyak ya Ibu udah mau dengerin cerita dan kegalauan aku, dan insya Allah aku akan nulisin 3 hal tersebut yang tadi Ibu suruh. Oke, saya juga terima kasih Mbak Ica mau bercerita keresahannya sama saya, semoga segera mendapatkan jalan keluar. Oke, selamat beristirahat Mbak Ica, semoga harimu menyenangkan untuk besok. Assalamualaikum. Salam, makasih ya Bu. Dah Bu. The next day. Day 3.
Intervensi tiga hal baik memberikan pendekatan terstruktur bagi individu untuk fokus dan menghargai aspek-aspek positif dalam kehidupan mereka. Martin Seligman menyatakan bahwa intervensi tiga hal baik selama 1 minggu dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi gejala depresi. Namun perlu diperhatikan, bagi sebagian lainnya mungkin intervensi ini tidak efektif apabila dilakukan dalam waktu yang lama karena ada yang menganggap itu membosankan atau melelahkan.